Saya berawal dari orang yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Saya awalnya tidak mengerti apapun yang sebenarnya terjadi, hingga saya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Baitul Maqdis atau di tanah Palestina. Jadi, saya sudah mengumpulkan rangkuman dari yang saya kumpulkan dan ingin saya sharing ke teman-teman semua. Tanah Palestina itu saat ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian West Bank atau tepi barat Sungai Yordan, yang dimana wilayah ini cukup aman. Dan bagian yang kedua yaitu Gaza yang sekarang dipimpin oleh Hamas. Kedua wilayah ini berada di daerah yang bernama Israel. Ini saya sharing menurut gambaran peta besar internasional. Gaza ini sendiri seperti sebuah daerah yang menempel di Mesir pada bagian barat daya. Di sana ada pintu yang disebut Rafah yang berbatasan dengan wilayah Israel, dan ada 7 pintu lainnya. Dan fakta dari semua itu, bagian-bagian pintu itu tertutup hingga hidup mereka benar-benar terkunci dari arah manapun. Bahkan Gaza pernah diboikot, seperti tanpa listrik, tanpa air, tanpa internet. Di bagian Gaza ini terdapat sebuah kota yang sangat penting bagi 3 agama, yaitu agama Yahudi, Kristen, dan Islam, yang disebut dengan nama Yerusalem ataupun Al-Quds. Kota Yerusalem ini adalah tempat yang suci bagi 3 agama. Dari sejarah dan kitab suci Yahudi, bahkan di Al-Quran mengatakan jika inilah tanah yang dijanjikan untuk mereka ambil dari kitab mereka untuk kaum Bani Israel. Sedangkan bagi kaum Kristen ataupun Nasrani, ini juga menjadi tempat yang suci bagi mereka, karena tanah ini adalah tempat terakhir Yesus menyajikan perjamuan terakhirnya sebelum dihianati oleh Yudas Iskariot. Dan di tanah ini juga ada bukit yang bernama Golgota, yang dimana tempat itu adalah tempat Yesus disalib. Ini menurut kepercayaan Nasrani. Untuk kaum muslimin, tanah Al-Quds, lebih tepatnya di Masjidil Aqsa, ini adalah kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar arah kiblat dipindahkan ke arah Ka'bah. Dan semua kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk memperingatkan tentang betapa pentingnya daerah ini dalam surah Al-Isra. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan kepada umatnya yang berkata, "Janganlah kalian bersusah-susah untuk mendatangi sebuah tempat kecuali 3 tempat ini, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa." Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya yang mengatakan tentang berartinya Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin. Oleh sebab itu, tempat ini menjadi tempat yang sangat penting bagi 3 agama besar yang ada di dunia ini, khususnya di bagian kota yang bernama Masjidil Aqsa ataupun Haikal Sulaiman dalam pandangan orang Yahudi. Jadi sejarah dibalik itu semua, di Masjidil Aqsa itu dulunya adalah komplek, karena memang pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, dulunya di sana hanyalah sebidang tanah, dan pada saat itu tidak seperti saat ini yang sudah ada masjid berkubah emas. Tetapi bukanlah masjid itu yang dikatakan sebagai Masjidil Aqsa, dan masjid itu dibangun oleh Umar bin Khattab dengan nama Masjid Az-Zahra atau kubah yang melindungi batu, karena tempat itu adalah sejarah tempat Nabi Muhammad Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Ada tempat lagi yang berada di depan Masjid Az-Zahra, yaitu sebuah masjid juga, tapi itu bukan juga yang disebut dengan Masjidil Aqsa, tetapi itu adalah Masjid Qibli ataupun Masjid Kiblat yang dinamakan Masjidil Aqsa, yaitu tanah tempat berdirinya masjid-masjid itu beserta tanah-tanah yang berada di sekitarnya. Sedangkan orang-orang Yahudi menyebut wilayah itu adalah Haikal Sulaiman, dan Haikal Sulaiman itu pun sudah hancur sejak dulu, dan ada sisa 1 tembok dari Haikal Sulaiman yang mereka sebut sebagai tembok ratapan yang berada di sebelah barat Masjidil Aqsa. Mungkin kalian penasaran,
kok bisa orang Yahudi masuk ke sana? Dan kok bisa orang Yahudi keluar dari sana? Karena dulunya tanah Al-Quds ini adalah tempat yang damai dan semua agama hidup berdampingan, mulai dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pertama-tama, kita harus tahu dulu bahwa orang Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub ini bergelar Israel yang artinya kekasih Allah, dan dia mempunyai 12 orang anak dari 4 istri, dan 12 anak ini salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf dan ke-11 saudaranya yang lain, mereka disebut dengan julukan Bani Israel, yang dimana kita semua mungkin sudah tahu kisah dari Nabi Yusuf tentang bagaimana dia dicurangi oleh ke-11 saudaranya dengan meninggalkan Nabi Yusuf di dalam sumur dan berbohong kepada ayahnya jika Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala, hingga Nabi Yusuf menjadi salah satu menteri di Mesir, dan Nabi Yusuf menerima kedatangan Bani Israel di Mesir hingga mereka pun beranak pinak di tanah Mesir. Singkat cerita, hingga kaum Bani Israel pun diperbudak oleh Fir'aun. Lalu Fir'aun didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, hingga Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak kaum Bani Israel untuk meninggalkan Mesir melalui Laut Merah untuk menuju ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Di dalam Al-Quran diabadikan kisahnya di saat Nabi Musa telah sampai di tanah yang dijanjikan itu, yang dimana isi dari wilayah itu adalah orang-orang yang kasar, berotot dan kuat-kuat, dan inilah orang-orang pribumi tanah Palestina ataupun daerah Palestina. Namun orang-orang Bani Israel enggan untuk berjuang untuk merebut tanah Palestina. Bahkan mereka melakukan hal yang tidak pantas kepada Nabi Musa. Bahkan kaum Bani Israel sampai menyakiti Nabi Musa dengan memaksiati Nabi Musa, dengan tidak mengikuti perintah dari Nabi Musa, ingkar dengan janji, ingkar dengan perintah Allah melalui Nabi Musa. Kemudian mereka juga enggan mengikuti Nabi Musa. Maka mereka pun pernah berhala, bermalas-malasan dalam pekerjaan, meskipun Nabi Musa sudah memperlihatkan sangat banyak mukjizat dan sudah mengurus mereka. Dan saat mereka diajak untuk berperang, untuk merebut tanah yang sudah dijanjikan itu, namun mereka malah malas-malasan dan tidak mau, dan bahkan mereka menyuruh Nabi Musa bersama dengan Allah saja yang berperang melawan orang-orang pribumi Palestina saat itu. Dikarenakan sifat mereka itulah Allah pun murka kepada kaum Bani Israel dan menyesatkan kaum Bani Israel selama 4 masa, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk masuk ke tanah Palestina sejak saat itu. Dan setelah 4 masa mereka tidak bisa kembali masuk ke dalam tanah Palestina. Akhirnya mereka berhasil masuk kembali pada saat masa itu yang dipimpin oleh Yusha bin Nun yang melanjutkan pengurusan kaum Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal. Dan itu pun kaum Bani Israel tidak berhenti membuat masalah. Mereka tetap ingkar kepada perintah Allah. Mereka mempermainkan aturan-aturan Allah. Bahkan mereka membuat olok-olokan tentang para nabi-nabi sebelumnya. Singkat cerita, Yusha bin Nun membagi tanah Palestina menjadi 12 bagian yang merujuk pada 12 anak Nabi Yakub alaihi salam. Dan Yusha bin Nun menjadi penengah untuk setiap 12 kaum Bani Israel itu untuk memberikan arahan dan perintah kepada mereka. Karena sejak dulu kaum Bani Israel diurus oleh para nabi. Tapi memang begitulah kaum ini, bukan kaum Bani Israel namanya kalau tidak bikin masalah. Kemudian seiring berjalannya waktu, mereka pun ribut sesama kaumnya, dan ke-12 kaum Bani Israel ini terpecah lagi dan tergabung menjadi 2 wilayah yang berisi satu wilayah 6 kaum. Wilayah pertama yaitu Kerajaan Israel dengan ibu kota yang bernama Samaria yang berada di wilayah utara. Dan di wilayah yang kedua yaitu Kerajaan Yehuda ataupun Yahudi dengan ibu kota yang bernama Yerusalem yang berada di wilayah selatan. Kedua wilayah utara dan selatan Bani Israel ini terus berselisih dan konflik satu sama lain, hingga pada akhirnya ada satu kerajaan yang bernama Assyria yang berhasil masuk dan merampas wilayah Bani Israel bagian utara pada tahun 722 sebelum Masehi. Dan sebelum kerajaan Assyria berhasil menaklukkan wilayah Bani Israel bagian selatan, kerajaan Assyria ini keburu ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh raja yang terkenal hebat, yaitu Nabukadnezar ataupun Bukhtannasir dalam bahasa Arabnya.
Dan raja ini juga yang menaklukkan wilayah selatan Bani Israel, yaitu kerajaan Yehuda pada tahun 597 sebelum Masehi. Dan setahun setelah itu Haikal Sulaiman dihancurkan, yaitu pada tahun 596 sebelum Masehi. Dan setelah itu semua orang-orang Bani Israel dibawa ke Babilonia. Dan di masa itulah banyak orang Yahudi yang hilang, mulai dari yang terbunuh dan dijadikan budak. Dan penjajahan yang dialami oleh kaum Bani Israel ini pun cukup lama, sampai kerajaan Babilonia pun ditaklukkan oleh kerajaan Persia pada tahun 539 sebelum Masehi, dan mengembalikan kaum Bani Israel ke daerah mereka sendiri, dan memperbolehkan kaum Bani Israel untuk membangun kembali Haikal Sulaiman yang selesai pada tahun 516 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Darius Agung. Namun anehnya, meski begitu mereka masih terus terpecah dan membuat masalah satu sama lain. Dan karena tidak adanya kekompakan dalam sebuah wilayah, akhirnya kaum Bani Israel ini menjadi sasaran empuk untuk diserang. Dan terbukti saat wilayah Bani Israel direbut lagi oleh kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi, dan pasukan Romawi kembali menghancurkan Haikal Sulaiman, dan Haikal Sulaiman sudah hancur untuk yang kedua kalinya. Dan dari cerita yang kalian dengar, tidak ada urusan dengan kaum muslimin. Dan kembali lagi setelah ini, mereka diusir semua dari tanah Palestina karena mereka sering melakukan onar dan senantiasa melakukan pemberontakan. Oleh sebab itu, orang-orang Romawi mengusir semua kaum Bani Israel dari tanah Palestina, dan pengusiran yang kedua ini pun dikenal dengan sebutan diaspora. Jadi kaum Bani Israel ini berpencar ke seluruh wilayah dunia. Mereka melalang buana kemanapun, ke daerah-daerah lain, sampai mereka mempunyai dendam yang mendalam kepada orang Romawi. Ini dikarenakan pengusiran mereka dari tanah yang sudah terjanjikan, dan ini tidak ada hubungan dengan kaum muslimin. Karena Bani Israel dikenal sebagai kaum dengan sifat yang tidak baik, seperti serakah, suka ingkar janji, suka mengolok-olok orang lain, suka membuat onar, hingga kaum Bani Israel ini di wilayah manapun, di daerah manapun pasti dapat masalah, pasti diusir dari daerah manapun itu, dimanapun tempat mereka tinggal, karena sifatnya yang seperti itu. Hingga pada tahun 250 sampai dengan 1948 Masehi, lebih dari 80 kasus pengusiran dan anti-Yahudi yang terjadi di belahan Eropa, meliputi Inggris, Prancis, Jerman, Lituania, Spanyol, Portugal, dan 80 negara besar lainnya, hingga terciptalah antisemit ataupun gerakan anti-Yahudi. Pada tahun 1860, lahirlah seorang anak yang nantinya akan menjadi pencipta Zionis atau Zionis pertama, yang bernama Theodor Herzl. Dia adalah seorang Yahudi berkebangsaan Austria, dan pada tahun 1896, saat dia sudah berumur 36 tahun, dia menulis sebuah buku yang sangat fenomenal pada saat itu yang berjudul Den Jesusstaat ataupun The Jewish State. Dan di dalam buku itu dia menegaskan bahwa perlu banget tuh untuk orang-orang Yahudi supaya tidak mendapatkan problem di mana-mana, maka mereka harus bersatu dan wajib bagi mereka untuk memiliki sebuah negara. Setelah buku itu dirilis, banyak yang mengatakan jika Theodor Herzl ini adalah orang gila. Ini orang berbahaya, karena di zaman itu orang-orang Yahudi tidak disukai oleh banyak kalangan, apalagi sekarang mereka mau membuat sebuah negara. Banyak yang menganggap jika sampai mereka membuat negara, pasti akan menimbulkan problem dengan negara lain, khususnya negara tetangga mereka. Dikarenakan hal itu, buku itu pun dilarang perilisannya, dan pengedarannya di negara lain pun mendapatkan banyak kecaman, dan masuk ke dalam kategori buku dengan status daftar hitam, karena mengandung banyak ide absurd yang terlalu berlebihan, seolah-olah dunia ini milik kaum mereka sendiri pada masa itu. Namun Herzl tidak berhenti sampai di situ saja. Dia terus mencari dukungan dari berbagai macam orang-orang elit yang berada di dunia, meski mendapatkan banyak penolakan berkali-kali, hingga akhirnya dia pun mendapatkan persetujuan dari sebuah keluarga yang bernama Lord Rothschild. Sudah ada yang tahu siapa keluarga Lord Rothschild ini?
Jadi Lord Rothschild ini adalah satu keluarga yang sangat kaya banget guys, yang merupakan pionir dari sistem perbankan pada masa itu, bahkan sampai saat ini, yaitu keluarga Lord Rothschild. Dan pada saat itu Hazel pun mendapatkan sponsor dari keluarga Rothschild. Dan kemudian pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1897, maka diadakanlah sebuah kongres Zionis pertama di dunia. Apa sih yang mereka bahas dalam pertemuan itu? Ya, mereka ingin membangun satu negara untuk orang-orang Yahudi, untuk mewujudkan cita-cita orang-orang terdahulu dari kaum Bani Israel untuk bersatu dan hidup bersama dalam satu negara. Dan tempat yang mereka pilih pada saat itu adalah tanah Palestina, dikarenakan tanah Palestina berhubungan dengan sejarah nenek moyang mereka. Dan plot twistnya cukup ironis. Di saat mereka disuruh masuk dulu oleh Nabi Musa untuk merebut tanah Palestina, mereka nggak mau, malah menyuruh Nabi Musa untuk perang sendirian. Saat berhasil masuk, malah mereka terpecah belah dan membuat masalah sampai diusir oleh kerajaan Babilonia. Kemudian kembali lagi berkat Raja Persia. Kemudian bertengkar lagi, berbuat onar lagi, dan membuat perpecahan lagi, dan diambil lagi wilayahnya oleh kerajaan Romawi. Selama dalam kepemimpinan Raja Romawi, mereka diusir lagi karena sering membuat onar dan sebagainya. Dan di saat mereka disuruh milih tempat untuk membuat negara lagi, mereka memilih Palestina lagi dong, karena mereka merasa tempat itu ada hubungannya dengan sejarah mereka. Meskipun saya sudah bahas dari awal, jika tanah itu adalah tempat bersejarah untuk 3 agama besar di dunia, tapi begitulah mereka. Tapi pada masa itu, siapakah pemimpin tanah Palestina? Pemimpin tanah Palestina saat itu adalah seorang muslim yang bersatu dalam satu kepemimpinan besar yang dinamakan Khilafah Utsmani. Yang pemimpin Khilafah Utsmani saat itu adalah Sultan Abdul Hamid II. Mengetahui hal itu, maka datanglah orang-orang Zionis ini kepada Sultan Abdul Hamid II untuk meminta izin agar mereka bisa membuat pemukiman untuk orang-orang Yahudi yang akan menjadi cikal bakal negara Yahudi ataupun negara Israel. Bagaimana respon daripada Sultan Abdul Hamid saat mendengar permohonan itu? Oke, kita lanjut lagi next di part selanjutnya.